Kebun alpukat di kisaran Bandung. Letaknya di Desa Malasari, Kecamatan Cimaung, Banjaran. Awalnya kami menanam alpukat untuk masa tua ya, karena usia kami udah mau pensiun. Jadi kami menanam alpukat yang berharap semoga pensiun kelak masih dapat hasil dari kebun. Ini berawal kami memberi bibit alpukat dari Semarang. Namun sebelum usia, ada satu pohon sebelum usia 2 tahun dia sudah berbuah. Dan buahnya bundar, besar, lebih dari 1 kilo. Namun begitu dirasakan, ternyata kurang enak versi saya, karena dia berair. Maka pada usia sekitar 2 tahunan kami tewek, kami potong, diganti dengan jenis Malasari. Kebetulan Malasari sudah berbuah dan rasanya dikategorikan enak ya. Dia lebih cenderung beroil dan gurih. Maka kami tebang semua, kami ganti sama jenis Malasari. Dan di awal tanam jarak antar pohonnya sekitar 8 meter. Namun kami pernah main kebun orang lain, dia memiliki jaraknya sekitar 5 kali 5. Ada sedikit cemburu karena kalau 8 kali 8 hanya sedikit alpukat yang tertanam. Maka kami merubah yang dari 8 kali 8 menjadi 8 kali 4. Namun setelah ditanam baru nyesel, kenapa harus sirik ke orang lain. Ini yang salah. Sebetulnya cukup 8 kali 8. Karena untuk mungkin sekitar 7 tahun kelak atau 8 tahun kelak, antar daun akan bertemu, overlapping. Sekarang posisi di tahun keempat. Memang ada yang sedang berbuah juga sih, tapi dikit. Biasanya pembibit mengatakan bahwa alpukat bisa berbuah di usia 3 tahun. Ya, betul atau tidaknya silahkan nilai sendiri. Hanya kalau di kami bisa dibilang tidak ada 1, 2 atau hitungan jari lah yang berbuah. Tapi masa sih minoritas yang ditonjolkan? Saya hanya mau membahas yang mayoritas. Jadi posisi 4 tahun, di usia 3 tahun hanya hitungan di bawah jari. Namun pada usia 4 tahun rada lumayan, tapi tetap masih minoritas. Ini pohon juga kena hama seperti ulat. Tapi ulat ada yang mengatakan juga alat bantu untuk mempercepat alpukat berbunga. Nah, ini juga suatu kekeliruan atau tidak, silahkan renungkan sendiri. Karena di kami ada yang gundul lalu keluar daun baru dan tidak berbunga, tapi ada juga yang berbunga.
Ini cara pemupukan, kami menggunakan pupuk organik yang terdiri dari kotoran domba, kotoran ayam, dan daun-daunan atau sayur-sayuran atau pisang segala. Kami aduk. Setelah diaduk, kami fermentasi sama M11 atau M4 ya, yang lebih terkenalnya. BK pun bisa, hanya BK itu beda sendiri. Dia harus kena udara. Kalau M11 dan M4 diusahakan ditutup. Ini yang usia 4 tahun. Nah, ini yang 2 tahunnya. Ini sekitar 2 tahun kami tanam. Nah, ini di pupuknya ya. Pupuknya, cara pemupukannya kami memberikan setahun 4 kali, 3 kali per 4 bulan sekali. Jadi kotoran yang memang terkumpul sekitar 4 bulan sekali, sekian ratus karung, tambah kotoran ayam sekian ratus karung, kami tutup lebih dari 2-3 bulan. Setelah 4 bulan baru kami taburkan ke tanah. Nah, seperti ini berarti udah nih. Nah, ini yang sama ulat bulu. Fenomena ulat bulu juga aneh, karena ada yang mengatakan bagus, oleh pekebun kami malah disebar. Ulat-ulat bulunya disebar ke semua alpukat, dan ternyata hal yang belum kami ketahui, bahwa disebar itu bukan berarti dia mau makan daunnya. Kalau dia mungkin nggak tua atau mengandung zat apa, dia tuh akhirnya turun lagi. Nah, ini kami samcuk yang usia 2 tahun oleh alpukat Malasari ini, yang kami dapatkan dari Bogor. Ini sedang berbunga ini. Bulan Maret ini mulai berbunga. Nah, berbunga, kita lihat. Nah, pentil-pentilnya. Untuk ngurus kebun memang ada kesulitan, karena untuk lahan di atas 1 hektar itu banyak sekali harusnya pegawai yang kami kerjakan. Jadi tidak bisa selalu bersih. Nah, ini sebelahnya. Ini sebelahnya kotor, belum dibabat rumput ya. Yang kami tanam di sini selain Malasari ada juga jenis Miki, Apendina, Mataram, Belmont, Roro, tapi itu sedikit-sedikit. Tapi yang mayoritas Malasari dan Miki. Nah, ini Miki di sana ya. Oh, ini Miki di sana di bawah. Dan pengairannya juga awalnya kami siram per ember. Namun setelah kami masuk ke grup alpukat, jadi kami tahu gimana supaya efisien tenaga kerja, dan pemberian airnya juga efisien. Maka kami menggunakan selang ya, selang paralon nih, paralon maksudnya. Irigasi tetes biasanya disebut dalam bahasa Indonesianya.
Nah, ini sumber airnya di sini kebetulan kami ada kesulitan, tidak dekat sungai, maka kami melakukan pengeboran menggunakan submersible. Dan kebetulan kedalaman sumurnya hanya sekitar 17 meter, di bawah 20 meter. Nah, jadi kalau ngomong alpukatnya usia 4 tahun udah berbuah ada, tapi ya kami mengatakan ini belum, karena belum mayoritas. Jangan sampai kita menyesatkan orang lain. Umur 3 tahun sudah berbuah, bisa berbuah, betul bisa, tapi kan seharusnya yang mengatakan yang mayoritas. Masa kalau dari 100 5 yang berbuah kita ngomongkan telah berbuah, itu enggak ya. Kalau sudah mayoritas baru kita mengatakan bahwa itu sudah berbuah. Feeling saya ini sekitar 5 tahunan lah berbuah. Nah, ini yang kena ulat ya. Dan alpukat sebaiknya ditanam di daerah yang kena matahari full. Kalau enggak, nah kayak gini, ini umur sama tapi kecil, karena di sekitarnya banyak pohon. Jadi betul ya, orang-orang mengatakan bahwa pohon buah-buahan baiknya mataharinya full, ya betul. Nah, ini juga kena ulat bulu, tapi ulat bulu kami udah nggak mau lagi dibasmi karena dia tidak mengganggu ya, malah bisa dibilang daunnya nanti akan semakin baik, semakin bagus kelihatannya. Yang berbuah berbunga ini juga kayaknya, oh enggak, ini baru bertunas ya, bertunas. Ya teman-teman, inilah kebun alpukat di kisaran Bandung. Jadi orang biasanya mencari alpukat di Jawa Tengah, di Lampung, sebetulnya di Bandung juga ada, dan sebetulnya lumayan banyak, hanya mereka tidak mengekspos saja. Nah, ini sedang berbunga nih, 4 pohon yang sedang berbunga. Ya teman-teman, kalau seumpamanya mau main-main lihat kebun alpukat, mau nanya-nanya treatmentnya atau kendalanya, boleh main aja ke Malasari. Nanti di deskripsinya saya simpen nomor telepon pekebunnya biar bisa ngobrol. Karena ini pekebun tuh sebetulnya sangat banyak hambatan, dari pupuk, dari buah yang mudah jatuh, lalu dari penyakitnya apa aja ya. Coba kami mencoba, nanti kalau ketemu di kebun kita bisa ngobrol. Pembibitan juga kami ya sedang melakukan, yaitu kalau berminat juga ngobrol aja sama orang kebun, karena itu kami serahkan ke pekebun biar ada tambahan masukan dari pekebunnya. Ya, sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Salam avocado.